Wait for it. Wait for it. I thought I was worthy. Apparently Mjolnir didn't think I was worthy. All right. RTX 50 series udah secara resmi diumumkan oleh Nvidia pada event CES 2025. Nvidia juga udah nge-spill MSRP-nya dalam kurs US dollar dan ada beberapa line up yang udah diperkenalkan sesuai dengan rumornya. Mulai dari RTX 5090 hingga RTX 5070. Meski nggak banyak demo yang ditampilkan oleh Nvidia untuk RTX 50 series, tapi kelihatannya Nvidia nampak percaya diri dengan fitur yang mereka berikan, pricing, dan juga tentunya performa yang ditawarkan untuk RTX 50 series. Harga dari RTX 5090 sendiri meningkat pesat. Hal yang wajar karena RTX 4090 sendiri memang belum ada saingannya hingga saat ini. Jadi Nvidia bisa seenaknya kasih harga di kelas ini. Tapi RTX 5080 masih memiliki harga yang sama seperti RTX 4080 ataupun 4080 Super. Dan harga 5070 ini sedikit lebih rendah dari harga perilisan RTX 4070. Tapi setelah gue muter-muter websitenya Nvidia Indonesia, sebenarnya harga dari RTX 50 series itu udah ada versi rupiahnya. 5090-nya di Rp40.800.000. 5080-nya di Rp20.397.000. Lalu untuk 5070 Ti mulai dari 15 jutaan dan 5070 polosnya mulai dari 11 jutaan ternyata. Lebih tinggi sedikit dari generasi sebelumnya. Nvidia juga mengklaim bahwa RTX 5070 memiliki performance yang identik dengan RTX 4090. Tapi asumsi gua, ini ketika RTX 5070-nya mengaktifkan fitur yang memang saat ini cuma bisa jalan di GPU Blackwell alias RTX 50 series. Kenapa gue bisa berspekulasi seperti itu? Karena di awal presentasi, itu tuh Nvidia sebenarnya sempat nunjukin sedikit mengenai DLSS 4. Yang mana DLSS 4 ini akan menambahkan multi-frame generation dengan latensi yang rendah, less ghosting, dan detail lebih tinggi berkat neural shaders. Lalu ada juga yang namanya RTX Neural Material, yang mana teknologi AI ini akan mengenerate tekstur super detail, akan tetapi menawarkan memori yang lebih sedikit. Melalui fitur ini, kemungkinan kemampuan Blackwell dan bandwidth dari memori GDDR7 bakalan dimanfaatin banget, sehingga Nvidia memang merasa lebih perlu processing cepat dan membuat alokasi memori jadi lebih efisien. Tapi kita belum tahu output hasilnya itu bakalan seperti apa jika diimplementasikan langsung ke dalam game, karena untuk game DLSS 4 pun itu kabar-kabarnya baru akan update 75 game listnya ke depan nanti. Nah, itu DLSS 4 udah termasuk si Neural Material ini atau belum, itu gue juga belum lihat. Yang pasti, metode seperti ini hanya bisa dijalankan pada GPU Blackwell alias RTX 50 series. Masalahnya adalah untuk game yang memang nggak diimplement fitur DLSS 4 atau si RTX Neural Material ini, ya kapasitas VRAM itu tentu menjadi tolok ukur yang utama juga gitu, karena banyak beberapa game juga yang memang masih belum mengimplementasikan fitur semacam DLSS, apalagi DLSS 4 gitu yang memang masih baru banget. Jadi ya kemungkinan besar di awal-awal ini untuk beberapa game dengan kapasitas VRAM yang memang dirasa mepet, terutama untuk RTX 5070 yang di 12GB, kayaknya beberapa game ya masih bakalan mendapatkan isu dan juga kritik yang sama oleh calon usernya. Terkecuali RTX Neural Material ini memang bisa dijalankan native by driver atau di luar gamenya. Barulah si RTX 50 series ini meskipun dengan VRAM yang kecil bakalan jadi kelihatan menarik karena kita jadi nggak ngerasa was-was dengan VRAM yang kecil karena masih tetap mendapatkan kualitas yang jauh lebih bagus daripada kompetitornya. Pada situs Nvidia sebetulnya mereka juga udah membuat perbandingan per generasi. Dari chart ini, semua game yang dites nggak ada yang menggunakan DLSS 4 dan berdasarkan hasil yang diklaim sama Nvidia, memang kelihatan nampak menjanjikan. Ingat, ini kan klaimnya mereka. Tentu kita harus tunggu hasilnya nanti ketika barangnya itu memang udah rilis atau mungkin barang reviewnya udah masuk juga ke studionya Gaptek. Karena gue juga bisa konfirmasi, gue bakalan nge-review RTX 5080. Untuk 5090 itu info-infonya sih bakalan lebih
telat lagi sampainya. Jadi kemungkinan besar yang bakalan dijual duluan itu adalah RTX 5080-nya. Nvidia memang menyebutkan semuanya itu available di bulan Januari 2025 ya. Akan tetapi memang untuk perilisannya per tanggalnya itu tanggal berapa Nvidia belum sebutkan juga. Nah, spesifikasi dari seluruh line up juga sebetulnya udah bisa dicek melalui situs Nvidia, yang mana RTX 5090 akan menggunakan VRAM 32GB GDDR7, 5080-nya 16GB GDDR7, 5070 Ti-nya juga 16GB GDDR7, dan hanya RTX 5070 aja yang masih menggunakan VRAM 12GB GDDR7. Jadi untuk versi di bawahnya macam kayak 5060 itu belum kelihatan ya, apakah dia pakai 8GB lagi atau memang tetap stay di 12GB, atau diberikan dua opsi sama Nvidia macam kayak 3060 ada versi 8GB dan juga 12GB. Semoga sih dikasih dua opsi lah. Jadi buat yang middle low end ya masuknya ke 5060 versi 8GB gitu. Gue sih berharapnya seperti itu. Dan gue juga berharap tentunya si Neural Engine ini bisa diterapkan ke banyak game seperti di DLSS saat ini, karena ya dengan adanya fitur itu sebetulnya yang ngebantu Nvidia soal problem dari kapasitas VRAM yang dirasa pelit sama end usernya gitu. Karena tadi lumayan juga ya, dari 47MB kepotong jadi cuma sekitar 12 atau 16 MB aja gitu untuk texturingnya. Jadi kurang lebih segitu ya yang bisa gue highlight untuk CES 2025. Karena selebihnya Nvidia itu semuanya ngebahas soal AI. Bagaimana agentic AI itu dijalankan, terus LLM itu ke depannya gimana aja, robotik, autonomous driving, semuanya itu Nvidia keluarkan soal AI baik dari segi hardware ataupun dari software stack mereka. Jadi kira-kira mana yang kalian tunggu untuk GPU consumer dari Nvidia RTX 50 series atau Blackwell ini? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Suki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.